Bapa, terima kasih karena anugerah-Mu Tuhan, kami bisa bernapas. Dan pagi hari ini kami mau datang ke Gunung Kudus-Mu, bahwa kami mendekat kepadamu. Kami senantiasa mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Menikmati hadirat-Mu, bawaku ke Gunung Kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupanku, Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kami bawa hati kami, bawaku ke Gunung Kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupanku, Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku.
Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kami sembahkan, kami sembah, kami sembahkan. Tinggikan nama-Mu selalu, setiap waktu. Kami angkat pujian sembah kami padamu. Haleluya. Bicaralah buat kami pagi ini lewat rema firman-Mu. Haleluya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan setiap kita membangun bait Allah. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17, firman Tuhan berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara, Tuhan katakan kita adalah bait Allah. Bagaimana kita membangun bait Allah? Kita kembali kepada zaman perjanjian lama sebelum ada bait Allah secara bangunan. Maka pada waktu itu Tuhan menyuruh setiap bangsa Israel untuk datang menghadap Tuhan dengan membangun mezbah. Mezbah tempat persembahan atau korban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Mezbah adalah sarana persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi, membangun bait Allah artinya kita harus membangun mezbah di hadapan Tuhan. Karena mezbah merupakan satu perintah yang harus dilaksanakan ketika kita datang menghadap Tuhan. Karena di atas mezbah ada korban bakaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian setiap kita Tuhan perintahkan untuk membawa korban setiap hari, yaitu korban ucapan syukur, korban pujian kita, dan penyembahan kita. Saudara, di dalam 2 Tawarikh pasal 3 ayat pertama, Tuhan menyuruh Salomo mendirikan bait Allah, tempatnya di Yerusalem, di Gunung Moria. Dan di Gunung Moria itu juga Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornat, orang Yebus. Jadi Daud menetapkan lokasi dari bait Allah itu, yaitu bait Salomo itu di Gunung Moria. Mari kita belajar, saudaraku, bagaimana kita membangun mezbah kita. Maka kita harus membangun mezbah di tempat yang Tuhan sudah tunjukkan, seperti bait Allah lokasinya di Gunung Moria. Saudara, berbicara tentang gunung, maka ini berbicara tentang tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi, saudara dan saya dapat memandang luas ke lembah dan juga segala sesuatu yang di bawah gunung itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membangun mezbah, maka artinya kita sedang dibawa Tuhan ke tempat yang tinggi. Ke tempat yang tinggi ini berbicara tentang ke tempat di mana segala sesuatu itu sungguh-sungguh terfokus dan kita bisa melihat sekeliling kita ketika kita berada di tempat yang maha tinggi, yaitu ketika kita ada di dekat Tuhan,
ketika kita ada di hadirat Tuhan, maka segala sesuatu sekeliling kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kelemahan kita, bahkan kekurangan kita, itu dapat terlihat karena kita berada di gunung Allah, di tempat yang maha tinggi. Saudaraku, ketika Yohanes ada di Pulau Patmos, maka dia mendengar suara, naiklah kemari. Artinya apa? Tuhan memerintahkan dia untuk masuk kepada level rohani yang lebih tinggi, supaya dia bisa melihat perkara-perkara yang besar, sesuatu yang besar yang akan dinyatakan oleh Tuhan kepadanya. Hal yang sama, hari-hari ini Tuhan mengajak saudara dan saya untuk memiliki level rohani yang lebih tinggi dari sebelumnya. Di mana itu? Di gunung Allah. Di sana kita dapat berjumpa dengan Tuhan, memiliki kehidupan rohani yang lebih tinggi. Karena firman Tuhan juga berkata, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau saudara dan saya membangun mezbah, maka percaya kita akan bisa mengalami dan menikmati berkat yang dari tempat yang maha tinggi, dari surga di dalam kehidupan setiap kita. Sekalipun saudara masih dalam pergumulan, sekalipun saudara masih dalam banyak masalah, tapi karena saudara ada bersama Tuhan di tempat yang maha tinggi, maka semua beban, masalah, pergumulan yang ada itu, ketakutan bahkan tantangan yang sedang saudara hadapi, percaya Tuhan akan memberikan kekuatan untuk melampaui atau melewatinya. Karena apa? Engkau berada di tempat yang maha tinggi. Engkau memikirkan perkara-perkara yang dari atas, bukan yang di bumi. Itulah arti daripada gunung, yaitu tempat ketinggian. Berbicara di sini Gunung Moria, di mana Daud diberikan Tuhan hati untuk membangun bait Allah, dan kemudian yang membangunnya adalah Salomo. Hari-hari ini Bapak Ibu yang saya kasihi, apakah yang dapat saudara kerjakan? Apa yang kita dapat kerjakan kecuali kita terus naik ke gunung yang tinggi, mempersembahkan doa, pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau berjumpa dengan Tuhan setiap hari, maka segala perkara-perkara di bumi ini akan dapat kau tanggung, karena berjalan bersama Tuhan engkau beroleh kekuatan yang baru. Bangunlah bait suci Allah, bangunlah bait Allah, yaitu hidup saudara sendiri dengan membangun mezbah di hadapan Tuhan melalui doa, pujian dan penyembahan, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami kembali supaya kami menjaga bait suci Allah ini dengan membangun mezbah setiap hari di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan, di dalam kehidupan kami senantiasa naik ke tempat yang maha tinggi, memikirkan perkara-perkara yang di surga, bukan yang di bumi. Terpujilah Engkau dan nama berdoa-Mu setiap umat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, berkati mereka, lindungi dan jagai mereka ya Bapa. Tebungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Berkat kasih karunia Allah di dalam Bapa dan di dalam anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara semua di dalam kuat kuasa Roh Kudus pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.